Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya Gideon Labala di podcast bahas politik. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada hari ini. Halo, perkenalkan nama saya Gideon Champion Oktobre. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pendidikan Ganesha semester 2. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai podcast kita yang membahas tentang politik di Indonesia. Nah, Mas, menurut Mas, apa yang dimaksud dengan pemilihan umum presiden dan bagaimana prosesnya dijalankan di negara kita? Menurut saya ya, pemilihan umum presiden itu di mana setiap warga negara atau masyarakat dari negara tersebut itu berhak memilih kepala negara atau presiden dari negara tersebut. Nah, biasanya caranya tuh macam-macam, bervariasi gitu. Kalau misalnya di Indonesia atau di beberapa negara atau hal yang paling umumnya itu bisa dengan melalui pemungutan suara gitu. Iya. Dari warga yang memenuhi syarat, misalnya kayak 17 tahun ke atas gitu, baru bisa memilih. Iya. Gitu. Nah, terkait hal tersebut, apa sih menurut Mas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden untuk dapat mencalonkan diri? Kalau balik lagi menurut saya ya pasti kalau di Indonesia, presiden Indonesia pasti ya harus warga negara Indonesia dong. Ya. Pasti. Terus harus mencapai usia minimal sesuai undang-undang misalnya. Terus itu mengenai kepatutan moral yang ditetapkan juga oleh undang-undang pemilihan negara tersebut gitu. Ya, pastinya pemilihan presiden ini terkait dengan politik ya. Menurut Mas sendiri, bagaimana sih peran politik itu dalam pemilihan presiden? Dan apa yang biasanya mereka gunakan selama kampanye itu? Apa strategi yang mereka gunakan gitu? Partai politik ya? Ya. Nah, kalau partai politik sih ya nggak bisa dipungkiri lah ya, partai politik itu memiliki peran yang cukup penting gitu. Ya. Untuk mendukung calon presiden untuk mendukung calon presiden gitu. Halnya bisa dengan menyediakan dukungan finansial gitu untuk berkampanye, dan bisa juga memobilisasi pemilih. Nah, dari pasti calon presiden itu melakukan kampanye ya untuk mendapatkan suara ya. Dalam suatu pemilihan presiden itu. Ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan jadwal kampanye dalam konteks pilpres dan mengapa penting bagi calon presiden untuk memanfaatkannya dengan baik? Ya. Jadwal kampanye itu kampanye sebenarnya periode di mana calon-calon presidennya dan juga tim kampanyenya atau tim suksesnya itu harus bekerja keras buat memperkenalkan visi, misi, dan program-program dari calon presiden itu kepada pemilih-pemilih nantinya. Ya. Hal ini ya penting ya, karena bisa mempengaruhi presensi publik terhadap calon-calon presiden tersebut gitu. Oke, terkait pilpres kali ini di Indonesia, kan di situ terlibatlah KPU di sana. Ya. Nah, apa sih peran KPU dalam pilpres dan bagaimana mereka memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan? Kalau KPU jelas pasti penting banget ya, Ya. perannya dalam pemilihan umum ini, karena KPU ini bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pilpres, termasuk memastikan para pemilih ini memenuhi syarat. Ya. Dan proses pemungutan suara harus berjalan lancar
dan hasilnya juga harus diumumkan secara transparan gitu. Itulah kenapa dibilang KPU ini atau Komisi Pemilihan Umum ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pemilihan umum presiden. Nah, pastinya di pemilihan presiden itu, Mas, ada yang disebut dengan debat. Nah, apa yang dimaksud dengan debat itu dalam suatu pemilihan presiden? Dan kenapa debat itu dianggap penting dalam konteks pemilihan presiden? Nah, garis besarnya debat presiden ini adalah forum di mana para calon presiden ini bisa berhadapan langsung satu sama lain untuk membahas isu-isu penting dan juga balik lagi bisa memperkenalkan visi misi dari calon-calon presiden tersebut. Dan debat ini juga memberikan kesempatan bagi para pemilih balik lagi untuk mengevaluasi kembali calon-calon presiden yang akan mereka pilih nantinya secara langsung gitu. Nah, saya ingin bertanya, Mas, tentang perhitungan suara nanti kalau sudah suara dari masyarakat terkait dengan pemilihan presiden ini sudah terkumpul. Bagaimana sih proses perhitungan suara dalam Pilpres dilakukan dan apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keabsahan hasil pemilihan? Pastinya proses penghitungan suara ini pasti banget dilakuinnya secara hati-hati gitu, dan juga transparan balik lagi oleh KPU. Langkah-langkah kayak pemantauan internasional dan pengawasan oleh aksi-aksi dari berbagai pihak dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil dari pemilihan. Gitu sih. Nah, ini, Mas, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup podcast kita kali ini. Jadi misalkan calon presiden itu sudah terpilih, apa sih tanggung jawab presiden terpilih dalam memimpin negara dan apa yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk memonitor kinerja presiden? Pastilah ya, kalau misalnya presiden terpilih, dia pasti punya tanggung jawab yang besar gitu, secara dia orang nomor satu gitu di negara itu. Hal-hal itu juga termasuk menjalankan pemerintahan gitu misalnya. Di situ mewujudkan visi misi juga program-programnya yang kemarin selama kampanye. Di situ presiden juga mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat gitu. Dan menurut saya warga negara itu bisa memantau kinerja presiden melalui media sosial gitu. Habis itu para masyarakat juga bisa ikut turut serta berpartisipasi dalam proses politik. Masyarakat juga harus memberikan masukan-masukan atau kritik-kritik yang konstruktif gitu. Menurut saya sih itu. Mungkin itu saja sih yang bisa saya pertanyakan ke Mas tentang terkait dengan Pilpres 2024 kali ini di Indonesia. Dan baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk bisa sharing-sharing tentang politik di Indonesia kali ini. Dan sangat luar biasa pembahasan kita kali ini, dan mungkin tak terasa juga waktu sudah menunjukkan 10 menit. Dan di sini tanpa berlama-lama lagi kita akan mengakhiri podcast kita. Saya Gideon Vanetanalwale pamit undur diri, dan narasumber kita saya Gideon Champion Oktober. Saya tutup dengan Paramasanti Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.